Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Ustadz Deden sudah hadir di tengah-tengah kita. Monggo Ustadz bisa dimulai. Pada Ustadz Deden disilahkan. Mohon maaf sebentar ya. Oke, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan arjun najata minal adzabil alim wal fawza bin na'imin muqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha hadhihi ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta tanal yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum ala siratal mustaqim. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang insyaallah bisa mendatangkan manfaat ilmu bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan atas ilmu yang diberikan kepada kita semua. Baik, insya Allah malam hari ini kita akan membahas fase berikutnya setelah kita di pekan yang lalu sudah membahas mengenai fase dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bagaimana beliau membangun kedaulatan umat Islam sehingga menjadi satu kekuatan baru di tengah-tengah masyarakat Jazirah Arabia pada waktu itu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, saya kira ada banyak hal yang menarik yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini, sebab kita bisa belajar kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana beliau membentuk satu kedaulatan, ya, membentuk satu kekuatan baru di tengah-tengah masyarakat Jazirah Arabia yang pada awalnya entitas yang dibangun oleh Rasulullah SAW ini tidak pernah diperhitungkan, ya, oleh masyarakat sekitar. Tidak ada yang menyangka bahwa entitas baru ini akan tumbuh menjadi satu kekuatan besar, bahkan menjadi kekuatan yang mulai diperhitungkan oleh dua peradaban besar saat itu, peradaban Romawi dan peradaban Persia. Dan tidak lama bagi Rasulullah SAW untuk membangun kekuatan besar itu. Hanya memerlukan waktu 2 tahun saja untuk bisa membangun sebuah negara yang kuat. Dan kita akan mencoba untuk mengkaji apa-apa saja langkah-langkah Rasulullah SAW dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penopang, ya, kuatnya sebuah negara, kuatnya sebuah entitas, kuatnya sebuah kedaulatan. Baik, ada 4 hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau tiba di Madinah. Ya, dan saya kira ini masyhur, sering kita dengar dari ustadz-ustadz yang menyampaikan tentang sirah nabawiyah, ataupun barangkali sering kita membaca dari buku-buku yang telah ditulis oleh para ulama, oleh para mu'arrikhin, ya, oleh para ahli sejarah. Langkah-langkah itu yang pertama adalah beliau membangun masjid sebagai pusat aktivitas bagi seluruh kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian yang kedua, langkah beliau adalah memperkuat soliditas kaum muslimin. Yang ketiga, menciptakan stabilitas politik, ya, melalui perjanjian yang mengikat seluruh elemen masyarakat Madinah. Nah, ini yang kemudian kita kenal di dalam sejarah disebut sebagai Piagam Madinah. Nanti kita akan bahas poin per poin dari langkah-langkah Rasulullah SAW ini, insya Allah. Kemudian yang keempat adalah membangun pasar, ya, untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Madinah sekaligus sebagai simbol kekuatan ekonomi. Nah, jadi 4 hal inilah yang menjadi kunci kesuksesan dakwah Rasulullah SAW di Madinah, terutama di dalam rangka untuk membangun kedaulatan umat Islam di Madinah dan menjadikannya sebagai kekuatan baru di tengah-tengah masyarakat Jazirah Arabia pada waktu itu. Baik, kita akan bahas poin per poinnya. Yang pertama, langkah Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Jadi, sebagaimana kita ketahui, memang fase Madinah ini diawali dari hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan kalau kita cermati pula, apa yang terjadi di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW itu juga menjadi satu hal yang menarik. Karena kita dapat memahami bahwa Allah memang telah membuat skenario sedemikian rupa bagi kaum muslimin. Salah satunya adalah dengan menjadikan Madinah sebagai satu negeri yang kondusif untuk tumbuhnya satu kekuatan baru. Ya. Sebelumnya di Madinah itu, atau yang nama sebelum Madinah ya, namanya adalah Yathrib. Di Yathrib saat itu terjadi satu pertempuran besar ya, yang kemudian dikenal di dalam sejarah disebut sebagai Perang Bu'ath. Ada banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, baik dari Aus maupun dari Khazraj. Nah, dan sebagian besar korban jiwa itu adalah dari kalangan orang-orang tua. Ya. Jadi para sesepuhnya, para tetuanya, itu banyak yang menjadi korban dari pertempuran ini. Sehingga menyisakan golongan anak-anak muda di Yathrib. Sehingga ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah itu, atau ke Yathrib itu, ya, sebagian besar penduduk di Yathrib itu adalah anak-anak muda. Yang mendominasi penduduk Yathrib saat itu adalah anak-anak muda. Begitu. Orang-orang tuanya sudah banyak yang meninggal. Dan situasi ini berkebalikan dengan situasi yang ada di Mekah. Di Mekah itu yang mendominasi masyarakatnya adalah para tetua, para sesepuh. Yang mereka ya pada umumnya menolak adanya perubahan-perubahan yang bisa menggeser kemapanan yang sudah mereka rasakan. Ya. Ketika mereka merasakan budaya yang sudah mapan, tradisi yang sudah mapan, ritual keagamaan yang sudah mapan, lalu kemudian ada satu hal yang baru hadir di tengah-tengah mereka, biasanya golongan tua ini akan menolak. Dan itu memang terbukti terjadi di masyarakat Mekah. Ya. Terbukti di masyarakat Mekah. Maka kita lihat di Mekah, perkembangan dakwah Rasulullah SAW itu tidak cukup signifikan. 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah pada waktu itu, yang menjadi pengikut Rasulullah hanya kurang lebih 150 orang. Nah, itu tercatat dari orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah, ke Yathrib itu. Hanya sekitar 150 orang. Jadi kita bayangkan dalam waktu 13 tahun hanya mendapatkan pengikut 150 orang. Karena memang di Mekah dakwah Rasulullah SAW dihalang-halangi terutama oleh para sesepuh, oleh para tetua, kepala-kepala suku. Tapi ketika Rasulullah SAW hadir di Madinah, justru dakwah Rasulullah SAW itu disambut dengan baik oleh golongan anak-anak muda ini. Mereka yang tidak anti, tidak alergi dengan perubahan. Mereka anak-anak muda yang progresif. Ya. Ketika hal baru datang ke tengah-tengah mereka, justru mereka sambut dengan sangat baik. Ya. Sehingga dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun ya, sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, itu kan diawali dengan adanya delegasi yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengajari orang-orang Madinah, namanya Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair ini yang menjadi guru pertama bagi orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah. Dan beliau pula yang mengkondisikan masyarakat Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Dan apa yang terjadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah? Di dalam sejarah disebutkan, tidak ada satupun rumah pada waktu itu yang tidak ada muslimnya. Ya minimal ada 1 orang muslim di rumah itu. Jadi
bisa dikatakan saat Rasul hijrah ke Madinah itu, di Madinah orang-orang muslim itu sudah merata. Hampir ada di setiap rumah orang-orang Yathrib. Ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 tahun bagi Mus'ab bin Umair untuk mengkondisikan Madinah menjadi satu tempat yang kondusif untuk Darul Hijrah, untuk tempat hijrahnya Rasulullah SAW, di mana kemudian beliau membangun basis kekuatannya di kota Madinah itu. Ya, jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah sedemikian rupa ya membuat skenario besar ya. Salah satunya adalah dengan menyingkirkan ya para sesepuh, para tetua, dihabisi dulu tuh dalam perang Bu'ats itu ya. Lalu yang mendominasi masyarakat di Madinah itu anak-anak muda yang masih punya semangat, yang tidak anti terhadap perubahan, yang progresif. Ya, sehingga ketika dakwah masuk di tengah-tengah anak-anak muda ini berkembang dengan sangat cepat. Gitu. Nah, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dan disambut pada waktu itu oleh masyarakat Madinah, terutama mereka yang sudah memeluk agama Islam, ya, berebut mereka ingin menjadikan rumah mereka sebagai tempat tinggal Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah SAW meminta agar beliau akan memilih tempat di mana untanya menderung, untanya berhenti di sana. Nah, rupanya unta yang dinaiki oleh Rasulullah SAW itu berhenti di satu tempat milik Sahal dan Suhail. Ya. Jadi satu tanah milik Sahal dan Suhail bin Amr dari Bani Najjar. Saat itu kedua anak ini adalah anak yatim. Ya. Kedua anak ini adalah anak yatim dan mereka berdua dalam pengasuhan As'ad bin Zurarah. Ya. Mereka berada di bawah pengasuhan As'ad bin Zurarah. Jadi saat itu memang tanah itu digunakan sebagai tempat penjemuran. Tempat penjemuran yang dipagari dengan tembok dan difungsikan sebagai tempat sholat bagi kaum muslimin sebelum kedatangan Rasul. Memang rupanya sudah dijadikan sebagai tempat untuk sholat. Nah, ini juga memang atas rencana dan skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah SAW bermaksud untuk membeli tanah itu dari dua anak yatim ini. Ditemui oleh Rasulullah, Sahal dan Suhailnya, kemudian juga ditemui walinya, yaitu As'ad bin Zurarah. Rasulullah bermusyawarah dengan mereka ya, untuk membeli tanah tersebut yang akan didirikan masjid di situ. Sekaligus juga tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi As'ad bin Zurarah ini sebagai wali dari Sahal dan Suhail bin Amr ini menolak karena beliau ingin menghibahkan, ingin mewakafkan tanah itu untuk dibangun masjid. Silahkan saja, tidak usah dibayar. Tapi Rasulullah bersikeras untuk membayar tanah itu. Ya. Sampai akhirnya As'ad bin Zurarah mau menerima pembayaran dari Rasulullah SAW. Artinya tanah itu memang dibeli. Tetapi menariknya tanah itu dibeli dengan uangnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi tanahnya Sahal dan Suhail bin Amr itu dibeli dengan uangnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Masjid Nabawi itu tanahnya merupakan wakaf dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita bisa bayangkan ya, Abu Bakar itu pahala jariyahnya yang terus mengalir kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang sekarang Masjid Nabawi itu dibangun semakin besar dan sudah berapa juta orang yang beribadah di Masjid Nabawi. Ya, yang mereka sholat, tilawah, qiyamul lail, i'tikaf, dan seterusnya melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi, pahalanya mengalir kepada Abu Bakar As-Siddiq terus menerus karena beliau yang mewakafkan tanah untuk dibangun Masjid Nabawi pada mulanya. Ya. Nah, kemudian dibangunlah masjid itu, menghabiskan 7 bulan namanya, dan selama rentang waktu pembangunan masjid itu Rasulullah SAW tinggal sementara di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan setelah selesai pembangunannya, kemudian Rasulullah pindah ya, ke sisi masjid. Karena di sana dibangun ada 2 kamar untuk istri-istri Rasulullah SAW. Ya, saat itu yang sudah menjadi istri Rasulullah adalah Saudah, kemudian Aisyah binti Abu Bakar. Ya.
di sisi lainnya ada as-sufah namanya, yaitu tempat tinggal bagi orang-orang miskin yang tidak punya rumah. Sebagian besarnya adalah digunakan oleh orang-orang muhajirin. Mereka yang datang dari Mekah, ya, bermigrasi, pindah hijrah ke Madinah, lalu di Madinah mereka tidak tertampung di rumahnya orang-orang Ansor. Nah, mereka ditempatkan di as-sufah itu, ya, semacam serambi masjid begitu. Jadi antara Rasulullah dengan orang-orang miskin ini itu sangat dekat. Masjid, rumah Rasulullah, dan orang-orang miskin. Ini satu kompleks, ya, satu kompleks bangunan. Rasulullah dekat dengan masjid dan Rasulullah juga dekat dengan orang-orang miskin. Nah, ini menjadi salah satu bukti bahwa orang-orang miskin itu memang disayang oleh Rasulullah SAW. Dan ahlus sufah, orang-orang yang tinggal di as-sufah ini dipelihara oleh Rasulullah SAW. Mereka dipelihara oleh Rasulullah SAW. Jadi dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan terkadang 1/5 ghanimah yang didapatkan oleh Rasulullah SAW, karena kita tahu ya 1/5 ghanimah itu adalah untuk Rasulullah SAW, itu sebagian besarnya diberikan kepada ahlus sufah. Terkadang keluarga Rasulullah SAW juga tidak mendapatkan bagian yang cukup layak gitu. Karena sebagian besarnya justru diberikan kepada ahlus sufah, kepada orang-orang yang tinggal di serambi masjid itu. Ya. Nah, di dalam bangunan yang sederhana ini, di Masjid Nabawi, kaum muslimin sering berkumpul-kumpul untuk melakukan berbagai macam aktivitas, mulai dari sholat, i'tikaf, tahajud, kemudian mendalami kajian keilmuan, keagamaan, ya, membaca Al-Quran, kemudian juga mendengarkan bimbingan, taujihat, arahan-arahan, perintah dan larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Disinilah tempat, ruangannya sederhana. Dan ini harus menjadi satu nilai filosofis yang perlu menjadi semangat kita hari ini. Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada kita bagaimana beliau membangun bangunan-bangunan megah. Biasanya seorang raja, ketika mereka itu menguasai satu wilayah, yang pertama kali didirikan apa? Kerajaan atau istana. Ya kan? Kerajaan atau istana. Dibangun kerajaan-kerajaan megah, istana-istana megah. Seorang raja kan gitu. Kalau sudah menguasai wilayah, dibangunlah di situ benteng-benteng yang kokoh. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Karena secara filosofis Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada kita peradaban itu disimbolkan dengan peradaban materi. Tapi peradaban itu disimbolkan dengan bagaimana moral masyarakatnya yang dituntun oleh nilai-nilai robbaniyah, yang dituntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Ya. Jadi yang pertama kali dibangun adalah masjid. Ya, di masjid itu berbagai aktivitas dilakukan oleh kaum muslimin dan masjid menjadi sentrum, menjadi pusat seluruh aktivitas. Di sana para sahabat juga mendapatkan informasi, berinteraksi satu sama lain, semakin kokoh hubungan mereka karena sering berkumpul, sering bertemu dan sebagainya. Ya. Masjid juga menjadi lembaga pendidikan, khususnya bagi ahlus sufah tadi yang saya sebutkan. Ya, Rasulullah sering bertemu dengan ahlus sufah, berkumpul-kumpul, dan ahlus sufah itu belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Nah, salah satu anggota ahlus sufah yang sangat terkenal adalah Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu ahlus sufah. Makanya beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW karena beliau tinggal satu kompleks dengan Rasulullah SAW, dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Beliau standby berada di masjid, jadi ketika Rasulullah menyampaikan sabda-sabdanya langsung bisa diakses, bisa didengar, bisa diterima oleh Abu Hurairah. Ya. Di masjid juga menjadi tempat perundingan, tempat pengambilan keputusan, tempat pemberangkatan pasukan perang, sekaligus menjadi tempat pemilihan komandan pasukannya. Jadi banyak sekali aktivitas yang dilakukan di masjid itu. Bahkan di masjid itu juga ada satu pilar yang terkenal sebagai pilar delegasi, ya, karena biasanya Rasulullah SAW menerima delegasi dari negeri-negeri lain di pilar itu. Ya. Ada satu pilar di mana Rasulullah biasanya duduk di situ untuk menerima para utusan yang dikirimkan oleh penguasa di negeri-negeri lain. Ya. Jadi kesimpulannya,
masjid itu menjadi tempat yang paling penting di Madinah, menjadi satu bangunan publik, ya, menjadi satu bangunan publik satu-satunya, yang dimana masyarakat Madinah memanfaatkan masjid itu sebagai pusat aktivitas mereka. Bahkan ada satu lagi ya, di sekitar masjid itu biasanya juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat tawanan perang. Jadi kalau ada tawanan perang, setelah berperang, tawanan perang itu diikat di sekitar masjid itu. Maksudnya adalah di dalam rangka untuk mensyiarkan aktivitas kaum muslimin yang ada di masjid. Maka tidak jarang ya para tawanan perang yang tadinya kafir melihat bagaimana kaum muslimin itu bersatu, berkumpul di sana, bercengkerama, lalu mereka menyusun strategi, bermusyawarah, sholat, beribadah, dan seterusnya. Mereka melihat semua aktivitas itu, maka timbul kekaguman dari para tawanan perang itu dan akhirnya masuk Islam. Jadi maksudnya demikian, ditempatkan di dekat masjid biar mereka melihat aktivitas kaum muslimin di masjid seperti apa. Ya, baik. Nah, jadi masjid menjadi satu kekuatan baru ya bagi umat Islam pada waktu itu, dan masjid itu menjadi simbol ini ya, menjadi simbol kebangkitan karena ketika di Mekah dahulu kaum muslimin itu ketika mau melaksanakan sholat harus sembunyi-sembunyi mereka biar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Ini menandakan kaum muslimin saat itu masih dalam keadaan lemah. Tetapi ketika berada di Madinah, sekarang kaum muslimin justru dengan terang-terangan melaksanakan sholat, ya, beraktivitas ibadah di masjid itu, dan menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang ditakutkan, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Sekarang kami bisa beribadah dengan terang-terangan, siapapun bisa melihat, ya, kami bisa sholat dengan terang-terangan, kami bisa membaca Al-Quran dengan terang-terangan, tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang ditakutkan. Jadi ini semacam deklarasi, ya. Masjid itu semacam deklarasi kekuatan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat Madinah. Baik. Berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memperkuat soliditas internal. Di dalam Al-Quran kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Innamal mu'minuna ikhwah, di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka landasan inilah yang dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk mempersaudarakan mu'akhoh, ya, antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Dan dengan mu'akhoh ini Rasulullah sudah mengubah paritas dan komposisi penduduk Madinah, tidak lagi berdasarkan pada kesukuan. Pada mulanya kan dulu Madinah itu dikelompok-kelompokkan berdasarkan suku-suku, ya. Ada Aus, ada Khazraj, kemudian juga ada kelompok Yahudi. Yahudi itu juga ada Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, gitu ya. Nah, ini semua diubah. Kelompok-kelompok itu tidak lagi dikelompokkan berdasarkan pada suku-suku, identitas-identitas yang lainnya, tetapi menjadi kelompok muslim, kelompok kafir, dan kelompok munafik. Jadi kelompok-kelompok itu dibentuk berdasarkan pada ikatan keyakinan dan prinsip-prinsip dasar persaudaraan yang lebih tinggi daripada hubungan kesukuan. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengumumkan pembelakuan mu'akhoh ini di rumahnya Anas bin Malik. Ada sekitar 45 orang muhajirin dan 45 orang ansor yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Dan luar biasa hubungan antara Aus dan antara muhajirin dan ansor ini, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji, ya, bagaimana ikatan persaudaraan antara muhajirin dan ansor itu terhubung dengan sangat kuat. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu orang-orang Ansor. Sebelum kedatangan mereka, yaitu orang-orang Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Jadi orang Ansor mencintai orang-orang Muhajirin. Dan mereka tidak menaruh keinginan apapun dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa yu'thirun. Mereka bersikap isar. Isar itu mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, dalam tingkatan ukhuwah, isar itu adalah puncaknya. Dalam ikatan ukhuwah, isar itu adalah puncaknya. Sedangkan yang paling rendah dalam ikatan ukhuwah itu adalah salamatus sadr, berlapang dada terhadap saudaranya. Berlapang dada terhadap saudaranya itu baru tingkatan ukhuwah yang paling rendah. Kalau kita bisa menerima kekurangan orang lain gitu ya, bisa menerima kesalahan orang lain, memaafkan orang lain, itu baru ukhuwah yang paling rendah. Ya, tapi yang paling tinggi dari ukhuwah itu adalah mementingkan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, hubungan antara Muhajirin dan Ansor itu sudah sampai pada levelnya yang paling tinggi karena Allah mengatakan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ada banyak cerita ya tentang hal tersebut ya, di dalam sirah. Misalnya apa yang terjadi kepada Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf itu orang Muhajirin yang diterima oleh orang Ansor, dan orang Ansor yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf itu mengatakan, wahai saudaraku, aku memiliki ladang yang cukup luas. Mari kita bagi dua, setengahnya untukku dan setengahnya untukmu. Kemudian dia juga mengatakan, aku juga memiliki 2 orang istri. Mana menurutmu yang paling menarik? Akan aku ceraikan dia dan setelah selesai masa iddahnya akan aku nikahkan denganmu. Ya. Jadi sudah sampai level itu ya. Bahwa orang-orang Ansor itu senantiasa memikirkan kebutuhan saudaranya dari kalangan Muhajirin. Kebutuhan lahir dan batinnya ingin mereka penuhi. Ladangnya mereka berikan, ya, kemudian bahkan istrinya juga mereka berikan. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, semoga Allah memberkahi ladangmu dan semoga Allah juga memberkahi keluargamu. Cukup tunjukkan saja kepadaku di mana pasarnya. Nah, setelah itu Abdurrahman bin Auf datang ke pasar itu, berdagang dia di pasar itu, dan tidak lama kemudian dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ya, ini salah satu peristiwa yang saya kira juga masyhur, populer ya, sering kita dengar tentang kisah Abdurrahman bin Auf ini. Tapi ini menunjukkan betapa orang-orang Ansor itu sangat memberikan perhatian besar terhadap kebutuhan orang-orang Muhajirin. Dan disitulah Allah mengatakan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Nah, mu'akhah ini merupakan keberhasilan Rasulullah SAW untuk menyatukan 2 kelompok yang pada awalnya bahkan mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Ya, antara Muhajirin dan Ansor itu sebelumnya mereka tidak saling mengenal. Tetapi setelah dipersaudarakan, hubungan mereka menjadi sangat kuat. Mereka saling membantu, saling menanggung beban, saling mendahulukan kepentingan saudaranya sesama muslim. Nah, ini penting untuk kita perhatikan sebab soliditas atau solidaritas di tengah-tengah satu kaum itu menjadi pilar utama dari tegaknya sebuah kedaulatan atau sebuah peradaban bahkan. Kalau kita membaca kitab Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, ya, beliau di situ menuliskan bahwa pilar utama dari tegaknya sebuah peradaban, umron, itu adalah asabiyah. Ya.
jadi saya ini mati lampu nih. Jadi gelap ya. Iya, Ustaz. Nggak apa-apa, kita lanjutkan aja ya. Ya, baik, Ustaz. Jadi gelap nih. Tapi suaranya masih jelas ya. Alhamdulillah masih, Ustaz. Jelas, Ustaz. Baik, jadi alhamdulillah nyala lagi nih ya lampunya. Jadi Ibnu Khaldun itu menuliskan dalam kitabnya Muqaddimah bahwa asobiyah itu merupakan pilar utama tegaknya sebuah peradaban. Asobiyah. Nah, pada asobiyah itu kalau kita maknai secara bahasa, asobiyah itu adalah fanatisme kesukuan, fanatisme kelompok. Dan kesannya negatif sebetulnya asobiyah itu. Ya kan? Kesannya negatif. Tetapi Ibnu Khaldun menggunakan kata asobiyah ini, ya, sebab inilah istilah yang paling tepat ya untuk bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa siapapun kelompok manapun yang memiliki kekuatan soliditas di tengah-tengah kaumnya, baik itu muslim maupun kafir, siapapun ya, pendukung kebenaran maupun pendukung kebatilan, kalau mereka bersatu saling bahu membahu, mereka adalah kelompok yang paling memungkinkan untuk menegakkan peradaban. Gitu. Ya, meskipun nanti ada faktor-faktor lainnya termasuk juga faktor keagamaan, faktor spiritual. Tetapi persatuan itu menjadi satu pilar yang sangat kuat, pilar yang utama untuk bisa tegaknya sebuah peradaban. Maka kalau kita muhasabah terkait dengan keadaan umat kita hari ini, nampaknya kalau kita tidak bisa memperbaiki persoalan persatuan di tengah-tengah umat ini, rasanya memang peradaban itu masih akan sangat sulit untuk bisa ditegakkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, antar kelompok masih bertikai. Apakah itu karena perbedaan mazhab, apakah itu karena perbedaan cara berdakwah, apakah itu karena perbedaan pilihan-pilihan politik dan sebagainya, masih bertengkar terus-menerus begitu, masih sangat jauh untuk bisa tegaknya sebuah peradaban umat Islam. Ya, tapi kalau ini sudah mulai bisa kita selesaikan, kita perbaiki, maka kita bisa melangkah lebih jauh. Setidaknya begitu. Kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Kalau umat Islam itu sudah bisa bersatu. Ya. Jadi tidak ada kedaulatan tanpa solidaritas sosial. Ya. Dalam penelitian Ibnu Khaldun itu ya, dalam kitab Muqaddimah, beliau meneliti dengan serius ya, tentang umron itu, tentang teori peradaban itu ya. Beliau meneliti dengan serius. Jatuh bangunnya peradaban sebuah bangsa. Ya. Jadi kesimpulannya tidak ada kedaulatan tanpa solidaritas sosial. Karena semua bangsa yang bangkit, ya, itu menjadi sebuah kekuatan besar selalu berawal dari persamaan nasib, persamaan pikiran, persamaan gerak langkah, dan persamaan perjuangan. Selalu berawal dari itu. Tapi kalau ini saja belum selesai, maka akan menjadi satu PR besar ya, yang harus diselesaikan terlebih dahulu, menjadi prioritas. Baik, ini langkah yang kedua. Tadi yang langkah yang pertama adalah membangun masjid sebagai sentrum peradaban, sebagai pusat aktivitas, sebagai bangunan publik satu-satunya yang ada di Madinah, ya, sebagai simbol dari kebangkitan kaum muslimin di Madinah, masjid. Kemudian yang kedua adalah mengokohkan ikatan solidaritas umat Islam di Madinah. Yang ketiga, memperkuat sektor ekonomi. Ya, memperkuat sektor ekonomi. Jadi sebelum kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, pasar di Madinah itu didominasi oleh orang-orang Yahudi, terutama Yahudi Bani Qainuqa. Mereka menguasai pasar terbesar di Madinah. Ada juga pasar-pasar yang lainnya sebetulnya seperti pasar Safasif, pasar Zabalah, Mazahim, tetapi tidak seramai, tidak sebesar pasarnya Bani Qainuqa. Jadi orang-orang Yahudi itu memang dari dulu mungkin ya, mereka ini menguasai pasar itu dari dulu. Tapi kan persoalannya, mereka ini menggunakan
cara-cara yang tidak benar dalam transaksi, dalam bermuamalah, dalam berjual beli. Di pasar itu ya ada riba, ada gharar, tipu menipu, yang merugikan pihak lain dan seterusnya. Yang semua itu tertolak dalam syariat Islam, tidak bisa diterima di dalam syariat Islam. Maka Rasulullah SAW berupaya untuk menghadirkan satu pasar alternatif ya bagi kaum muslimin yang di pasar itu nantinya kaum muslimin yang menjadi aktor utamanya. Ya, dan ini nanti akan menjadi prototipe bagi model ya muamalah, model transaksi tijarah yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Nah, sebagai langkah awal untuk mewujudkan upaya tersebut, Rasulullah SAW mencari tempat, menjadi tempat yang strategis untuk dijadikan pasar. Sampai kemudian ada seorang sahabat yang mengusulkan satu tempat kepada Rasulullah SAW, dan langsung Rasulullah menuju ke tempat tersebut. Ketika dilihat, dicermati oleh Rasulullah, rupanya pasar itu cukup strategis karena dilewati oleh para kafilah dagang yang datang dari Mekah ke Syam. Jadi terlewati, tempat itu terlewati, pasar itu terlewati. Akhirnya ditetapkanlah tempat itu oleh Rasulullah SAW. Dan tempat ini kemudian dikenal sebagai Pasar Baki Al-Khail atau Pasar Baki. Nah. Dan tidak butuh waktu lama bagi Rasulullah SAW untuk bisa menjadikan pasar ini sebagai pusat aktivitas perdagangan di Madinah. Tidak lama. Karena Rasulullah melakukan langkah-langkah yang langkah-langkah yang taktis, langkah-langkah strategis untuk menggeser dominasi orang-orang Yahudi dari pasar Madinah. Pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah tidak memungut pajak bagi para pedagang di pasar. Tidak memungut pajak bagi para pedagang di pasar. Lalu apa dampaknya? Dampaknya barang-barang yang ada di pasar itu menjadi murah. Ya kan? Karena tidak ada pajaknya. Kalau sekarang apa istilahnya? PPN ya. Jadi tidak ada PPN-nya. Kemudian para pedagang juga merasa nyaman karena di pasar Bani Qainuqa mereka dipungut pajak. Tapi di pasar Baki Al-Khail ini mereka tidak dipungut pajak, sehingga banyak pedagang yang pindah dari pasar Bani Qainuqa itu. Mereka pindah ke pasar baru yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi berbondong-bondong para pedagang pindah. Diikuti oleh para pembeli. Mereka juga akhirnya pindah. Kenapa? Karena barang yang ada di pasar Bani Qainuqa lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang yang ada di pasar Baki Al-Khail. Karena di pasar Baki Al-Khail tidak ada pajaknya. Ya. Jadi para pedagangnya pindah, para pembelinya juga pindah. Ini yang pertama, ya, untuk menjadikan pasar alternatif ini menjadi pusat, justru menjadi pusat dari perekonomian masyarakat Madinah. Yang kedua, tidak memperbolehkan mendirikan bangunan di pasar. Jadi pasar itu hanya tanah lapang saja. Pasar itu hanya tanah lapang saja. Yang buka lapak di situ ya tinggal menggelar kain, berjualan di situ. Tidak perlu membuat bangunan-bangunan di pasar. Sehingga bisa lebih luas. Ya, orang-orang bisa lalu lalang dengan lebih nyaman. Tidak ada bangunan-bangunan yang membuat tempat itu menjadi sempit. Kemudian melarang para pedagang di pasar mengkapling tempat untuk berjualan. Jadi tidak boleh satu pedagang itu menguasai satu tempat yang tidak itu menjadi bagian yang permanen gitu. Itu tidak boleh. Jadi setiap hari mungkin saja berubah tuh tempat orang-orang berjualan itu. Tergantung siapa yang paling cepat datang ke pasar itu. Jadi yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah etos, ya. Yang dibangun adalah semangat untuk siapa yang lebih cepat datang ke pasar itu. Maka mereka berpagi-pagi. Maka Rasulullah SAW pernah mendoakan umatnya kan, buri kali ummati fi bukuri. Ya. Semoga Allah memberikan berkah kepada umatku yang memanfaatkan waktu paginya. Ya. Jadi siapa yang paling cepat, dialah yang paling memungkinkan untuk
memilih tempat yang paling strategis gitu kira-kira. Jadi bisa berubah tuh. Hari ini yang jualan tomat misalnya di pojok kanan, besok bisa jadi yang jualan tomat itu di pojok kiri karena dia terlambat misalnya datang. Jadi sangat dinamis ya di pasar itu. Kemudian yang keempat, memilih tempat yang strategis untuk dijadikan pasar. Tadi saya katakan tempat itu dilalui oleh kafilah dagang yang datang dari Syam ke Mekah atau dari Mekah ke Syam. Jadi dengan 4 langkah ini, dengan sangat cepat Rasulullah SAW mengubah keadaan. Tadinya pasar di Madinah itu dikuasai Bani Qainuqa, berubah jadi didominasi oleh kaum muslimin di pasar Baqi al-Khair. Jadi kita tidak bisa juga memungkiri bahwa kekuatan ekonomi itu sangat dibutuhkan oleh umat. Ya, kekuatan ekonomi ini sangat dibutuhkan oleh umat. Hari ini barangkali kita belum menjadi aktor utama dari perekonomian dunia. Nah, ini juga menjadi PR besar bagi kita. Dan kita merasakan betul ya, bahwa ini menjadi satu persoalan bagi kita. Ya. Menjadi satu persoalan keumatan ketika ekonomi umat ini lemah, dan perekonomian dunia ini justru dikuasai oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Ya. Bahkan seringkali kita menyerukan boikot ya, itu rupanya juga tidak terlalu punya dampak besar. Ya. Meskipun itu harus dilakukan, ya, boikot terhadap produk-produk yang berpihak kepada musuh-musuh Islam itu harus dilakukan pemboikotan. Tapi memang kita lihat dampaknya tidak terlalu signifikan karena kekuatan ekonomi mereka jauh lebih besar. Persoalannya itu. Ya. Jadi harus ada langkah yang lebih strategis untuk bisa menjadikan umat Islam itu sebagai aktor utama perekonomian dunia. Nah, barangkali ahli-ahli ekonomi saya kira lebih fasih berbicara tentang itu ya. Bagaimana caranya bisa menempatkan ya umat Islam itu menjadi aktor utama dalam perekonomian dunia. Baik, yang keempat, langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah menegakkan kedaulatan politik. Jadi ketika Rasulullah SAW datang di Madinah itu, beliau mengikat perjanjian dengan semua elemen masyarakat yang ada di Madinah. Yang kemudian perjanjian ini dicatat dalam sebuah dokumen. Pada sumber-sumber kuno, dokumen ini disebut, ada beberapa nama ya, untuk menyebutkan dokumen tertulis itu. Yang isinya adalah poin-poin perjanjian antara Rasul dengan seluruh elemen masyarakat di Madinah. Ada Aus, ada Khazraj, ada orang-orang Yahudi, kemudian juga ditambah ada orang-orang Muhajirin. Ya, itu semua terikat dalam perjanjian itu. Ya. Nah, di dalam sejarah, dokumen itu sebetulnya namanya banyak. Disebut juga Alkitab, disebut As-Sahifah, disebut sebagai Dustur, kemudian ada juga yang menyebut sebagai Al-Watiqah. Ini nama-nama yang ada pada dokumen-dokumen kuno. Kalau kita mengenalnya sekarang sebagai Piagam Madinah. Kita mengenalnya sebagai Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah ini terdiri dari 2 bagian. Nah, ini yang barangkali tidak banyak kita ketahui. Terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama itu mengatur hubungan dengan kelompok Yahudi, dan bagian yang kedua itu mengatur hubungan dengan sesama kaum muslimin. Dan 2 bagian ini ditulis, disepakati pada waktu yang berbeda. Jadi tidak dalam satu waktu itu ya. Nah, kalau perjanjian dengan orang-orang Yahudi itu dilaksanakan pada tahun pertama Hijrah. Jadi perjanjian dengan orang-orang Yahudi itu dilaksanakan pada tahun pertama Hijrah. Jadi ketika Rasulullah sampai di Madinah, tidak lama kemudian lah ya. Tidak lama kemudian setelah itu beliau melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Nah, sedangkan poin-poin yang mengatur perjanjian dengan sesama muslim itu baru dilaksanakan 2 tahun setelah terjadinya perang Badar. 2 tahun setelah terjadinya perang Badar. Jadi ini waktunya berbeda ya. Tidak bersamaan. Tetapi kemudian oleh para sejarawan ini disatukan poin-poinnya nih. Nah, jadilah kemudian yang kita kenal sebagai Piagam Madinah. Jadi yang menyatukan itu adalah para sejarawan. Tapi faktanya poin-poin perjanjian itu berbeda sebetulnya antara yang dengan Yahudi dengan yang sesama Muslim.
Dan menariknya, piagam ini atau dokumen ini menjadi konstitusi pertama di dunia yang mengatur ya atau menempatkan masyarakat pada suasana kehidupan yang demokratis. Jadi satu-satunya yang atau yang pertama ya, dokumen yang pertama yang memiliki nilai-nilai demokratis. Dengan adanya piagam itu atau dokumen itu, masyarakat diatur dalam nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, serta jaminan hak dan kewajiban. Nah, dokumen ini secara umum memuat 47 poin perjanjian. 47 poin perjanjian. Baik. Dan ini sudah gabungan. Nah, jadi dari 47 itu kita bagi dua. Yang 23 itu berkaitan dengan muhajirin dan ansor, kemudian sisanya yaitu 24 poin itu berkaitan dengan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Tadi saya katakan terjadi dua bagian sebetulnya. Ada yang dengan Yahudi, ada yang dengan sesama kaum muslimin. 23 poinnya itu berkaitan dengan sesama kaum muslimin, yang 24 poinnya itu berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Kemudian disatukan menjadi 47 poin. Jadi Piagam Madinah itu terdiri dari 47 poin. Dan dengan perjanjian tersebut, situasi di kota Madinah relatif lebih kondusif. Ya. Jadi menghilangkan atau memperkecil ya pertentangan antar suku, ya, dan seterusnya. Kemudian seluruh masyarakat itu ditempatkan pada posisi yang setara, tidak ada diskriminasi, bahkan kepada orang-orang Yahudi sekalipun, ya. Meskipun orang-orang Yahudi itu berbeda keyakinan, berbeda keimanan dengan sesama kaum muslimin, ya, tetapi dalam aturan itu misalnya disebutkan dalam salah satu poin, ya, poinnya mengatakan begini: kepada kelompok Yahudi yang mengikuti kita, mereka berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan. Dia tidak akan diperlakukan secara tidak adil, dan musuh-musuhnya juga tidak akan diberi bantuan. Nah, ini menjadi salah satu bukti ya, poin ini. Di Piagam Madinah itu masih banyak lagi poin-poin yang bisa kita buktikan bahwa sejak awal Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu ya memperlakukan seluruh masyarakat Madinah itu dengan adil, equal, ya, setara, sama di hadapan aturan yang mereka sepakati itu. Ya. Nah, 4 poin inilah katifilahimakumullah yang menjadi kekuatan dan pilar-pilar yang mengokohkan kedaulatan umat Islam di Madinah. Masjid sebagai sentrum aktivitasnya, kemudian umat Islam secara internal mereka juga bersatu, hubungan mereka seperti saudara, persaudaraan mereka sudah sampai pada levelnya yang paling tinggi, yaitu itsar. Kemudian pilar yang berikutnya adalah kekuatan ekonomi dengan adanya pasar yang terus-menerus berkembang di Madinah, yang aktor utamanya adalah kaum muslimin. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan politik, jadi secara politik stabil. Tidak banyak pertikaian-pertikaian antar kabilah, ya. Semuanya bisa dimusyawarahkan dan dibicarakan berdasarkan pada aturan-aturan yang sudah disepakati dan sebagainya. Nah, maka kalau sudah situasinya seperti itu, cukup bagi Rasulullah SAW 2 tahun untuk menata semuanya, dan nanti di pembahasan berikutnya insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang maghazi, ya, atau tentang pertempuran-pertempuran di masa Rasulullah SAW. Ya. Dan itu mulai terjadi, pertempuran itu mulai terjadi pada tahun kedua Hijriah, ya kan? Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Jadi tahun kedua setelah datangnya Rasulullah SAW di Madinah. Itu sudah terjadi pertempuran. Nah, dan kalau kita mau simpulkan, tentu saja pilihan untuk bertempur diambil oleh Rasulullah SAW itu, selain daripada memang secara terpaksa harus menghadapi kekuatan orang-orang Quraisy, tetapi ini menunjukkan bahwa sudah ada kesiapan dari kalangan internal kaum muslimin itu untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan eksternal. Kenapa? Karena secara internal sudah selesai persoalannya. Sudah stabil umat Islam, sudah kokoh umat Islam, sehingga tinggal menghadapi kekuatan-kekuatan eksternal yang
senantiasa mengintai, ya, mencari-cari celah untuk melemahkan kaum muslimin di Madinah. Ya gitu. Jadi sudah pasti ketika Rasulullah SAW memilih untuk menghadapi tantangan eksternal itu, persoalan internalnya sudah selesai. Dan sekali lagi butuh berapa waktu? 2 tahun saja. Nah, lagi-lagi kalau kita mau mengevaluasi, kita ini sebagai bangsa Indonesia sudah merdeka berapa tahun kira-kira? Sudah berapa ya? Sudah 57 tahun ya? 75, Ustaz. Oh, 75 ya. Kembali ya, 75 ya. Sudah 75 tahun kan? Mungkin kalau sekarang kita dihadapkan dengan tantangan eksternal, kita juga belum siap. Karena secara internal saja kita belum selesai. Ya kan? Coba perhatikan kondisi bangsa kita ini. Secara hubungan sosial masyarakatnya juga terpecah-pecah. Kekuatan ekonominya juga sangat lemah. Politiknya tidak stabil. Bagaimana kita bisa menghadapi kekuatan eksternal? Nah, jadi bagi Rasulullah, yang beliau lakukan ketika datang di Madinah itu, selesaikan persoalan internalnya, ditata semua persoalannya dengan baik, dan hanya cukup waktu 2 tahun untuk menjadi satu kekuatan baru di tengah-tengah masyarakat Jazirah Arabia pada waktu itu, dan mereka berani tampil untuk menghadapi tantangan eksternal pada tahun keduanya setelah kedatangan Rasulullah SAW di Madinah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pekan depan tentang peperangan-peperangan di masa Rasulullah SAW. Baik, saya kira saya cukupkan untuk malam hari ini. Dipersilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.